Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fujur Rahman dengan NIM 2018-7368. Di pemeriksaan kali ini saya melakukan pemeriksaan GCS. Pertama, penilaian I. Ya. Selamat siang Pak. Ya, siang. Saya dengan Dr. Indo yang bertugas pada klinik siang hari ini. Ya. Pak, boleh tutup matanya Pak? Buka Pak. Oke. Untuk I saya dapatkan 4. Pak, sekarang saya lanjutkan pemeriksaan motorik. Pak, tolong angkat tangannya Pak. Tangan kanannya Pak. Tangan kirinya Pak. Cukup Pak. Pada motorik ataupun M-nya ini didapatkan nilai 6. Pak, sekarang hari apa Pak? Hari Sabtu, Tanggal 13 bulan Maret tahun 2021. Sekarang Bapak di mana Pak? Lagi di klinik. Pada verbal didapatkan nilai 5. Jadi secara keseluruhan didapatkan GCS-nya 15. Terima kasih Pak ya. Ya. Sekarang saya melakukan pemeriksaan Henningens. Pertama saya melakukan untuk tes kaku kuduk. Selamat siang Pak. Ya. Pertama pasien terlentang dengan tanpa ada bantal. Dan saya letakkan tangan kiri saya di bawah lehernya. Kemudian rotasikan kepala ke kanan dan kiri. Pak, maaf Pak ya. Saya rotasikan ke kanan Pak ya. Oke. Pak, bahunya diangkat sedikit Pak. Oke, cukup. Untuk memastikan bahwasannya pasien dalam keadaan rileks. Pak, tolong di ini Pak. Oke, cukup. Tangan saya masuk di bawahnya dan Bapak nanti kepala Bapak angkat Pak ya. Dan tangan saya di dada pasien. Angkat kepalanya Pak. Sampai nyentuh ini. Cukup. Lagi Pak. Cukup. Pada pasien tidak ada ditemukan tanda-tanda kaku kuduk. Interpretasinya normal. Sekarang saya melakukan pemeriksaan Henningens. Pertama saya melakukan tes kaku kuduk. Pasien dalam kondisi terlentang tanpa ada bantal. Halo Pak, Ya. saya Indo yang bertugas pada siang hari ini. Ya, oke. Pertama saya tempatkan tangan kiri saya di bawah bahu pasien. Oke. Cukup Pak. Pak, kemudian saya rotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan. Maaf Pak ya. Ya. Gitu ya. Kanan Pak. Cukup. Pak, diangkat bahunya Pak sedikit. Cukup. Pasien dalam keadaan rileks dan meminta pasien untuk kepalanya mengangkat ke depan. Pak, nanti sampai nyentuh di tangan saya Pak ya. Oke. Dan tangan saya letakkan di dada. Angkat Pak. Cukup. Angkat Pak. Cukup. Pada pasien tidak ditemukan tanda-tanda kaku kuduk. Interpretasinya normal. Nggak usah. Boleh. Jadi sekarang saya melakukan pemeriksaan Gurney sign. Pak, kakinya saya angkat Pak ya. Iya. Nanti kalau misalkan ada nyeri, katakan saja Pak ya. Jadi kalau Iya. tidak ada, nggak usah disebutkan Pak ya. Oke. Pertama, difleksikan pahanya sampai 90 derajat. Kemudian untuk ke bawah diangkat. Bisa membentuk sudut 135 sampai lebih. Ada nyeri Pak? Enggak. Oke, cukup. Pada kaki kiri, ulangi. Ada nyeri Pak? Enggak. Untuk ke bawah. Ada nyeri Pak? Enggak. Cukup. Pada pemeriksaan Gurney sign tidak ada ditemukan tanda-tanda keabnormal, melainkan normal. Dan pasien dapat angkat kakinya sampai sudut 135 bahkan lebih. Baik, sekarang saya melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Pasien dalam keadaan terlentang. Bapak rileks Pak ya. Ya. Dan tangan kiri saya letakkan di bawah pasien. Oke. Dan tangan kanan saya di dada pasien.
Pak, kepala Bapak nanti menyentuh ke tangan saya Pak, Oke. dan gerakan secepat mungkin. Mulai Pak. Oke Pak. Oke. Pada pemeriksaan Brzezinski 1 tidak ditemukan kakinya naik secara pasif, melainkan dengan normal hasilnya. Selanjutnya pada Brzezinski 2, Pak, kakinya saya angkat Pak ya. Baik. Pada kaki kiri. Pada pemeriksaan Brzezinski 2 tidak ada gerakan pasif ataupun secara arti kata pada saya melakukan pemeriksaan kanan, yang kaki kiri tidak ada melakukan gerakan secara pasif, melainkan tetap secara ekstensi dengan lurusnya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan Brzezinski 3, yaitu dengan menekan tulang zigomatikusnya. Pak, saya tekan Pak ya. Pada pemeriksaan ini ekstremitas atas pasien tidak ada yang bergerak secara pasif, melainkan tetap pada keadaan diam. Baik Pak, pemeriksaan meninges selesai. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Kemudian selanjutnya saya melakukan pemeriksaan research untuk mengidentifikasi apakah ada iritasi radix, yang dimana saya mengekstensikan kaki pasien sampai 70 derajat. Oke, saya angkat Pak ya. Iya. Kaki bergerak lurus. Di pinggang atau di bagian belakang ini ada nyeri nggak Pak? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya pada sisi kolateralnya, di pinggang ada nyeri nggak Pak? Enggak. Nggak ada ya. Enggak. Oke. Pada pemeriksaan didapatkan normal, tidak ada masalah nyeri pada saat diangkat. Itu Pak, pemeriksaan iritasi radix selesai. Terima kasih Pak ya. Iya. Pak, jadi pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada tangan Bapak. Oke. Yang pertama saya lakukan pemeriksaan refleks pada bicepsnya. Saya minta pasien untuk tangannya Oke, pertama saya minta pasien untuk rilekskan tangannya dan sedikit pronasi dan memfleksikan tangannya. Pak, begini Pak ya. Oke. Dan tangan saya letakkan di sisi tendon bicepsnya. Oke. Pada pasien tidak hiperrefleksi ataupun hiporefleksi, melainkan normal. Selanjutnya Pak, rileks saja Pak ya. Iya. Pada refleksnya tidak hiperrefleksi ataupun hiporefleksi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ini berbaring ya. Oke, sekarang saya lakukan pada posisi pasiennya terentang, sama dengan tangan yang sedikit fleksi dan sedikit pronasi. Oke. Selanjutnya pada pasien tidak ditemukan hiperrefleksi maupun hiporefleksi, melainkan normal. Baik Pak, untuk yang bisa selesai. Sekarang kita lanjutkan ke tricepsnya. Oke. Saya akan duduk Pak. Sekarang saya lanjutkan pemeriksaan refleks triceps, di mana saya minta pasien untuk memfleksikan tangannya dan mengekstensikan lengannya dan dalam kondisi rileks. Kemudian dan tangannya juga sedikit pronasi. Kemudian saya lakukan ketukan pada fossa, kemudian saya lakukan ketukan pada fossa olecrani.
pada ketukan tangan kanan ini tidak temukan tanda-tanda hiperrefleksi maupun hiporefleksi, melainkan normal. Selanjutnya pada sisi kolateralnya dilakukan hal sama juga. Ketukan pada fossa olecrani. Tidak ada ditemukan tanda-tanda hiperrefleksi maupun hiporefleksi. Baik Pak, untuk yang trisema selesai. Oke, sekarang saya melakukan pemeriksaan refleks pada brachialis. Dengan tangan pasien sedikit fleksi dan sedikit ekstensi. Pak, tangannya dilihat saja Pak ya. Kemudian saya lakukan ketukan pada kemudian saya pukul pada tendo brachialis. Pada pasien tidak ditemukan, pada tangan kanannya tidak ditemukan tanda-tanda hiper ataupun hiperrefleksi. Selanjutnya pada sisi kolateralnya, oke Pak, saya kasih dulu. Dan ini pukul pada tendo brachialis pada bagian distalnya. Pada pasien tidak ditemukan tanda-tanda hipo ataupun hiperrefleksi. Selanjutnya, pemeriksaan pada refleks patella. Pasien dalam posisi duduk dan tungkai dengan keadaan rileks, menjuntai. Dan saya pukul pada daerah tendo patellanya. Tangan saya di pahanya. Apa ya? Oke. Pada tanda refleks tidak hiper ataupun hipo pada tungkai kanan. Selanjutnya pada sisi kolateralnya pada atas kiri. Hasilnya tidak ada ditemukan tanda-tanda hiper ataupun hiporefleksi. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada tendo Achillesnya. Baik, dengan telapak kakinya saya dorsofleksikan, saya pukul pada tendo Achillesnya. Tidak dapatkan pada tanda-tanda hipo ataupun hiperrefleksi. Ini pada sisi kolateralnya, sama telapak kakinya saya dorsofleksikan, kakinya lurus Pak ya. Tidak ditemukan tanda-tanda hiper ataupun hiporefleksi. Baik Pak, pemeriksaan refleks fisiologis selesai. Dari pemeriksaan refleks bicep bapak, tricep, patella sampai ke tendon Achilles, saya mendapatkan hasilnya tidak ada tandanya hiper ataupun hiporefleksi. Oke. Berarti sampai saat ini untuk tanda pemeriksaan refleks fisiologisnya Bapak dalam keadaan normal. Oke. Baik Pak, pemeriksaan refleks fisiologisnya selesai. Dimana tadi saya mulai dari biceps Bapak atau otot Bapak sampai ke kaki Bapak dengan tanda-tanda tidak ada temukannya refleks yang terlalu cepat maupun yang lambat. Dan dalam arti kata kesimpulannya bahwasanya refleksnya dalam keadaan normal. Terima kasih Pak atas bantuan Bapak kerjasamanya untuk pemeriksaan ini. Oke, sama-sama. Pada pemeriksaan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologisnya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang saya akan kepada Bapak mulai dari kakinya Pak. Saya mulai Pak ya. Iya. Pertama saya lakukan pemeriksaan Babenci, di mana pada posisi kaki pasien, posisi pasien yang terlentang dan kakinya saya dorsofleksikan dan tangan saya menahan di pergelangan kaki pasien. Dan
saya goreskan dengan benda lumayan runcing dari tumitnya sampai menuju lateral sampai menuju ibu jari. Oke, tidak semua jari berikutan berfraksi. Selanjutnya pada kaki kirinya, tidak semua jari dari jari lain melakukan fleksi. Oke, saya mulai. Tidak ada arus fleksi pada ibu jari. Selanjutnya pada sisi kolateralnya, tidak ada juga arus fleksi pada ibu jari. Jadi tidak ada temukan tanda-tanda positif. Oke, cukup Pak. Selanjutnya kita pada pemeriksaan. Ini Pak, kita duduk Pak. Pertama, saya lakukan pemeriksaan Hoffman. Pasien duduk, posisi berduduk dan tangan rileks, dan meminta pasien untuk kondisinya pronasi dan tangan sedikit fleksi. Pak, tarik ini tengah Pak ya. Nah, kemudian saya gores pada di tengahnya. Pada jari 1, 2, 4 tidak ada menggerak. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan pada Trauner sign. Pertama saya lakukan pemeriksaan Hoffman sign dengan posisi pasien duduk dengan rileks dan kondisi tangan pasien pronasi. Pak, tangannya ditarik Pak ya. Nah gitu. Dan saya gores pada jari tengahnya dan saya gores dengan ibu jari saya. Pada jari 1, 2, 4 tidak ada menggeram. Saya lakukan pada sisi kolateralnya. Pak, difleksikan jarinya Pak ya. Ditarik. Pada jari 1, 2, 4 tidak ada menggeram. Selanjutnya pada pemeriksaan Trauner sign. Sama pada posisinya duduk, tangan pronasi, cuman pada jari tengahnya. Oke Pak. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan Trauner sign. Posisi pasien tetap duduk santai, tangan rileks, dan posisi tangannya pronasi. Oke, tangannya ditarik Pak ya. Nah gitu. Dimana kondisi tangannya difleksikan. Dan tangannya di jari tengahnya saya lakukan thumbs. Pada jari 1, 2, dan 4 tidak ada menggeram. Selanjutnya pada sisi kolateralnya, jari 1, 2, 4 tidak ada menggeram. Baik, dalam pemeriksaan refleks patologis dari Babinski sampai Hoffman dan Trauner sign, pada pasien ini tidak saya temukan adanya tanda-tanda patologis.